Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Agustianingsih dari Pendidikan Geografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan menjelaskan mengenai Faroe Island Kepulauan Busur. Kepulauan Busur merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari pantai, gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batasan antara dua lempeng tektonik yang saling bertubrukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menunjang ke lempeng lainnya, dan hampir semua busur kepulauan memproduksi magma di bawah lempeng yang tujuannya. Meskipun begitu, hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasanya disebut dengan busur vulkanik. Sebagai contoh, sebagian besar pantai pegunungan Andes, Amerika Tengah, Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka merupakan kepulauan berada di area benua, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Di sisi lain, busur helenik di Amerika Mediterania yang terdiri dari sejumlah pulau seperti Kreta merupakan busur tetapi bukan busur vulkanik. Busur Aegean Selatan yang merupakan busur vulkanik yang sejajar dengan helenik. Selanjutnya, Faroe Basin atau cekungan busur depan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menuju Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penuh tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Arah subduksi di Jawa hampir tegak lurus dengan palung Jawa sebagai jalur subduksi, sehingga disebut subduksi tegak dalam normal subduction. Di samping busur Sunda terdapat paparan Sunda yang stabil. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses subduksi, sehingga disebut busur kontinen, bukan busur kepulauan. Hal ini dibuktikan oleh Hamilton pada tahun 1979 yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun atau pada zaman Trias, sedangkan proses reduksi dimulai pada zaman Kretasius atau 100 juta tahun yang lalu. Kenampakan sistem subduksi yaitu Outterish, palung, pegunungan busur luar, cekungan busur luar, punggung busur dalam cekungan berkembang dengan sangat jelas melintang Pulau Jawa, Sumatera. Untuk ciri-ciri tektonik di busur Sumatera adalah bukit barisan, sesar, cekungan minyak, ngarai, dan pegunungan vulkanik. Busur Sunda dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Selanjutnya, bukit barisan. Disebut bukit barisan barangkali karena jajaran pegunungan sambung menyambung memanjang sejajar Pulau Sumatera. Adapun disebut bukit dan bukan gunung karena dalam terminologi Melayu lama kedua nama ini sebenarnya identik. Sebagai tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air dari semua sungai besar di pulau ini. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat Samudra Hindia seperti Alas dan Batang Horo, yang bermuara di timur selatan Malaka seperti Indragiri, Batanghiri, dan Musi, berhulu di Bukit Barisan. Sejarah kejadian Bukit Barisan yang pertama, masa Mesozoikum. Bawah bukit-bukit masih merupakan foredi dari orogenesa Malaya, terisi dengan sedimen marin. Terjadi penyusupan batuan opiolit, larva basah atau ultrabasal, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Gabbro dan Gumai, Sumatera Selatan. Yang kedua, kapur atas. Mengalami pengangkatan, terjadi instruksi batuan granit dalam batuan sedimen sels masa Mesozoikum. Pegunungan yang terbentuk masih non-vulkanik dan dikenal sebagai proto-barisan. Yang ketiga, Paleogen atau Oligomiosen. Terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan yang terdiri dari materi magma dengan pemanasan sedang.
terperas sehingga menyebar ke arah sisi bagian luar di Sumatera, lalu mengalami penurunan ini disertai dengan aktivitas vulkanisme, menghasilkan batuan andesit tua. Yang selanjutnya, Intramiocene mengalami pengangkatan dua disertai instruksi batolit mendekati permukaan bumi membentuk vulkanik andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan erupsi asam dan sedang. Sebagai kompensasi dari pengangkatan ini terbentuk dan kemudian terisi batuan sedimen. Instruksi magma asam menyebabkan keluarnya lava justitis yang dapat dijumpai di Bengkulu. Lalu yang selanjutnya, Neogen Pliocene. Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan, kemudian terisi dengan sedimen. Yang selanjutnya, Pleistocene. Bukit Barisan mengalami pengangkatan 3, di mana seharusnya sudah tidak vulkanis, namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme. Gaya tarik ke dasar laut yang dalam menyebabkan retakan-retakan yang memungkinkan magma menyusup lewat retakan tersebut. Akibatnya, geatik lipatan di sekitar Slang membentuk lembah semangka yang bermula dari Sumatera di Tenggara sampai lembah Aceh Barat Laut. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.